Mari kita membuka Alkitab hari ini dari Yohanes pasal yang ke-7. Kita masuk kepada pasal yang baru, Yohanes pasal yang ke-7. Kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan memulai ayat yang pertama, lalu jemaat Tuhan sekalian sampai ayat yang ke-9 lebih tepatnya, kita berganti-gantian. Yohanes pasal 7 ayat yang pertama. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, "Berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan." Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Maka jawab Yesus kepada mereka, "Waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. pergilah kamu ke pesta itu, aku belum pergi ke situ, karena waktuku belum genap." Demikianlah katanya kepada mereka, dan ia pun tinggal di Galilea. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, dan firman-Mu lebih berharga daripada emas tua. Tuhan, tolong kiranya hari ini kami mendapatkan terang, dan kami menemukan kemuliaan dari firman-Mu ya Tuhan. Pakailah hamba-Mu untuk menyatakan isi hati Tuhan. Berikanlah ketenangan bagi jemaat-Mu untuk menanti suara Tuhan. Dan kiranya ya Bapa, kami setelah mendengar khotbah ini, ada hati dari jemaat Tuhan yang makin berhasrat untuk hidup bagi Kristus, melakukan kehendak-Nya, dan berjuang untuk nama Tuhan dipermuliakan di mana saja. Kiranya Tuhan Engkau tolong berbelas kasih, kiranya Tuhan memimpin, kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Nyatakanlah kemuliaan-Mu, gerakkanlah hati dari jemaat-Mu untuk hidup bagi Kristus. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon anugerah dan belas kasih-Mu. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita sekarang masuk kepada pasal yang baru. Maka saya perlu untuk meletakkan konteks terlebih dahulu sehingga kita bisa melihat kaitan dari pasal yang baru ini apa dengan pasal-pasal yang sebelumnya. Di pasal yang ke-6, pasal yang sebelumnya, Yesus dan murid-muridnya berada di Galilea. Sekarang Yesus mau menuju ke Yudea. Kalau kita ingat di Galilea, Yesus pada awalnya dia membuat mujizat, 5 roti dan 2 ikan. Lebih dari 5.000 orang bisa makan makanan tersebut. Maka begitu banyak berbondong-bondong menyertai dia. Tetapi di bagian akhir, anti klimaks. Semua tinggalkan Yesus, atau paling tidak hampir semua, kecuali 12 murid dan plus catatan juga 1 murid akan menjual Yesus, yaitu Yudas Iskariot. Jadi Galilea mengalami penolakan. Galilea Yesus ditinggalkan. Sekarang di Yudea, apa yang terjadi? Ternyata lebih parah lagi. Kalau kita lihat di ayat yang pertama dikatakan, orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Jadi dari penolakan menuju kepada pembunuhan. Makin eskalasi, bukan lebih baik tapi malah lebih parah. Memang saudara-saudara sekalian, kita masih cukup jauh dari kisah penyaliban Yesus. Tetapi konflik itu mulai meninggi. Konflik mulai eskalasi di sini, mulai intens. Kalau ini suatu film saudara, maka kira-kira background musik di belakangnya ini mulai background musik yang menegangkan. Musik yang bernada minor, sudah mulai ada suasana yang mencekam. Kenapa? Karena Yesus mau dibunuh, dan kemudian dikatakan di ayat yang ke-7, kenapa Yesus mau dibunuh? Ayat yang ke-7, karena dunia membenci Kristus.
Nah, saudara-saudara sekalian, nanti kita akan lebih jauh lagi melihat ayat ini. Tapi paling tidak di bagian awal ini mari kita refleksikan. Kita ini ada di side-nya siapa? Kita ada di sisinya siapa? Apakah kita di sisi orang-orang yang disenangi dunia, atau kita ada di sisi orang-orang yang seperti Yesus, yaitu yang dimusuhi dan dibenci oleh dunia? Yesus sementara ada di dalam keadaan seperti ini. Dia dibenci, sebelumnya dia ditolak, dan sekarang dia bahkan mau dibunuh. Nah, sekarang mari kita lihat lebih jauh siapa yang ingin membunuh Yesus. Di sini dikatakan yang mau membunuh Yesus itu adalah orang-orang Yahudi. Lebih tepatnya itu adalah para pemimpin agama Yahudi. Jadi bukan sembarang orang, bukan orang-orang yang sekedar ingin untuk mencari gara-gara, tapi ini adalah pemimpin agama tertinggi yang harusnya meninggikan kebenaran. Tetapi justru di sini mereka mau mematikan sang kebenaran itu. Tetapi tidak mungkin mati karena Yesus bangkit nantinya. Nah, saudara-saudara sekalian, kenapa mereka ingin membunuh Yesus? Nah, ini kita perlu lihat sedikit lebih ke belakang lagi. Di pasal yang kelima, sudah mulai ada rencana untuk Yesus dibunuh. Mari kita lihat pasal 5 ayat yang ke-16 dan 18. Saya bacakan bagi saudara, pasal 5 ayat 16 dan 18. Ayat 16, orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan mujizat, maksudnya pada hari Sabat. Lalu 18, sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Karena bukan saja ia meniadakan hari Sabat, tapi ia juga mengatakan bahwa ia sama dengan Allah. Jadi ada dua isu di sini, saudara-saudara sekalian, kenapa Yesus mau dianiaya lalu mau dibunuh. Pertama, Yesus melakukan mujizat. Mujizat apa? Dia sembuhkan orang yang sudah lumpuh 38 tahun bisa berjalan. Masalahnya disembuhkan di hari Sabat. Nah, maka bagi orang-orang Farisi ini melanggar Taurat. Padahal tidak mungkin Yesus melanggar Taurat. Sudah pasti tidak. Yesus sendiri yang memberikan Taurat. Jadi sebenarnya ini masalah ego saja. Orang-orang Yahudi, pemimpin-pemimpin agama merasa mereka direndahkan. Merasa mereka dilawan. Maka mereka benci. Mari kita aniaya Yesus. Lebih parah lagi, Yesus mengatakan, aku bekerja seperti Bapakku bekerja. Wah, berarti dia menyamakan dirinya dengan Allah. Maka orang-orang Farisi makin merasa ego mereka ditindas. Karena kami ini pemimpin agama. Siapa kamu? Dari mana ajaranmu? Siapa gurumu? Dari mana sekolahmu? Menganggap engkau sama tinggi dengan Allah. Mari kita bunuh dia. Jadi di pasal yang kelima kita melihat ego diganggu. Ego dari orang-orang Farisi dijatuhkan oleh Kristus dan sudah selayaknya karena Kristus Tuhan, maka mereka berespon dengan ingin membunuh Yesus. Nah, tapi saudara-saudara sekalian, kalau suatu film sudah mulai ada masalah begitu ya, tapi tidak lanjut, pindah ke scene yang lain. Maka di pasal yang ke-6 tidak ada gambaran pembunuhan. Di Galilea Yesus ditolak, di Galilea Yesus ditinggalkan. Itu saja. Sekarang masuk lagi ke pasal yang ke-7. Yesus bukan cuma ditolak, dia mau dibunuh. Kenapa? Kenapa Yesus sekarang mau dibunuh? Karena muncul konteks yang baru. Yaitu apa? Di pasal yang ke-7 dikatakan di ayat yang kedua. Ada hari raya Pondok Daun. Nah, orang-orang Israel itu setiap tahun 3 kali mereka pasti datang ke Yerusalem. Pertama karena Paskah, kedua Pentekos, ketiga karena acara Pondok Daun. Nah, ini adalah acara Pondok Daun. Maka Yesus orang Yahudi, Yesus orang Israel, pasti Yesus datang. Sedangkan orang Yahudi dari manapun pasti datang kok. Apalagi Yesus yang memang ada di Israel tinggalnya. Maka mereka mau cari Yesus. Jadi Yesus ini sudah menjadi daftar, masuk kepada daftar pencarian orang. Ini DPO. Wanted man. Lagi dicari ini. Makanya di ayat 11 saudara-saudara sekalian kita bisa lihat ya.
orang-orang Yahudi dikatakan mencari dia di pesta itu dan berkata, "Di manakah dia?" Jadi mereka ingin tangkap, ingin bunuh, ingin singkirkan Yesus. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, karena ada hari raya ini, maka muncul lagi isu pembunuhan tentang Yesus. Mereka tahu Yesus pasti datang, dia pemimpin rohani, mari kita cari dia. Nah, ini saudara-saudara sekalian kontras sebenarnya. Kontras dengan apa? Kontras dengan keadaan perayaan. Acara Pondok Daun itu sebenarnya sangat penuh dengan sukacita. Mereka bangun tenda. Saudara nanti bisa lihat di internet bagaimana orang Israel membangun tenda di daerah-daerah, di tempat-tempat mereka. Untuk apa? Memperingati bahwa dulu nenek moyang mereka dipimpin oleh Tuhan selama 40 tahun di tanah padang gurun. Dan di situ mereka bersukacita karena Tuhan memimpin mereka sampai sekarang mereka bisa tinggal di tanah yang dijanjikan. Nah, jadi itu keadaan yang penuh dengan selebrasi, keadaan yang penuh dengan syukur, di mana orang-orang membawa persembahan yang terbaik, hasil bumi mereka untuk dipersembahkan bagi Tuhan. Kontras dengan pasal 7 yang sangat mencekam. Yesus mau dibunuh. Yesus wanted man. Nah, sekarang pertanyaannya, di tengah-tengah keadaan yang mencekam ini, bagaimana tindakan Yesus? Akankah dia tetap pergi ke Yerusalem, ke Yudea, atau dia tidak pergi? Nah, saudara-saudara sekalian, kita akan nanti belajar bagaimana menjadi manusia sejati lewat keputusan yang Yesus berikan. Lewat ajaran yang Yesus nyatakan. Kalau ada yang berpikir seperti ini, Yesus kan itu Allah. Ya kalau dia Allah, dia nggak perlu khawatir lah. Dia maha kuasa, maha hadir, maha tahu. Untuk apa dia khawatir kalau dia mau dibunuh? Nah, saudara, kalau seperti itu kita kurang baik membaca Alkitab. Kita cuma menaruh sistematika teologi ke dalam kisah Alkitab. Padahal di dalam Alkitab, khususnya di Injil Yohanes, Yohanes ingin menekankan Sang Firman, Allah itu menjadi daging, menjadi manusia. Maka kita mau belajar dari Yesus bagaimana menjadi manusia sejati, apa ajarannya, dan bagaimana hidup di tengah-tengah keadaan dunia yang mencekam, dunia yang menyerangnya, dunia yang bahkan ingin untuk membunuh dia. Nah, saudara-saudara sekalian, di pasal yang ke-7 muncul pemeran tambahan. Sebelumnya murid-murid, sekarang muncul saudara kandungnya Yesus. Nah, nanti kita akan lihat di tengah-tengah keadaan yang mencekam, muncul usulan alternatif dari saudara-saudaranya Yesus. Nah, jadi di tengah-tengah kedua keadaan ini, bagaimana Yesus mengambil keputusan? Ini yang akan kita lihat bersama. Jadi, saudara-saudara Yesus ini, saudara-saudara kandungnya Yesus, di dalam Injil Yohanes baru muncul sekali sebenarnya di pasal yang kedua, waktu mereka pergi ke Kapernaum. Sekarang muncul kembali dan mereka memberikan usulan. Mari kita lihat usulan mereka. Setelah itu kita akan renungkan usulan mereka ini. Mari kita lihat usulan mereka di ayat yang ketiga. Saya ringkas, mereka berkata kepada Yesus, "Pergilah ke Yudea supaya mereka melihat perbuatan-perbuatan yang Engkau lakukan. Supaya murid-muridmu itu kagum terhadapmu." Murid-murid yang mana? Bukan cuma 12 murid, tetapi juga seluruh dunia bisa kagum kepadamu. Makanya ayat 4 dikatakan, "Tampakkanlah dirimu kepada dunia." Kenapa dunia? Ya karena seluruh dunia mau datang saat itu. Ini adalah hari raya Pondok Daun. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau kita jadi kalau kita jadi saudara Yesus, kira-kira kita itu akan usul apa kepada Yesus? Kan ceritanya begini, murid-muridnya itu tahu, saudara-saudaranya itu tahu bahwa Yesus ditolak di Galilea. Ya, mereka tahu Yesus itu ditolak di Galilea, makanya kan mereka usul, sudahlah jangan pikir Galilea, sudah ke Yudea, di sana tempat yang besar, di sana engkau bisa menunjukkan kemuliaanmu. Jadi mereka tahu Yesus ditolak. Maka mungkin mereka ada rasa kasihan. Waduh, ini saudara kita ini kasihan ya. Dia ditolak loh. Ditolak juga banyak sekali orang yang menolak dia.
Tapi juga mungkin di sisi yang lain ada rasa harga diri keluarga. Jadi di zaman dulu kan harga diri sangat penting ini. Ya mungkin juga zaman sekarang bagi orang Asia. Saudara kita ditolak, waduh kita ini juga ditolak. Saudara kita direndahkan, bagaimana muka kita mau ditaruh di mana? Kamu harus berhasil lah. Maka mereka pikir sayang ya. Yesus ini potensinya besar. Yesus ini sanggup melakukan mujizat. Dia harus tampil di kota besar. Plus kita ini kan orang-orang sudah tahu kita saudara dia. Kalau dia ditolak di mana muka kita mau ditaruh? Maka mari kita usul, dia pergi ke Yudea, tunjukkan kemuliaannya, tampakkan dirinya kepada dunia. Nah, saudara-saudara sekalian, mari coba kita renungkan ya. Kalau kita kira-kira jadi Yesus, ini usulan yang baik tidak? Ini usulan yang baik tidak? Mari kita coba renungkan. Bukankah kita biasanya berpikir seperti para saudara Yesus? Dalam konteks kita mungkin kita akan berkata, sayang ya, tema bagus seperti ini di seminar, kenapa cuma didengar oleh sedikit orang? Mari kita bikin seminar yang besar, supaya banyak orang mendapat berkat. Kita kan ini terbiasa untuk membuat acara besar. Kalau cuma 200-300 orang kurang, 1000 orang masih kurang lagi. Nah, kita kan maunya banyak. Nah ini mirip ya, saudara-saudara, Yesus mengusulkan begitu. Kamu ditolak, kamu mesti pergilah ke tempat yang besar. Sayang, anak ini berpotensi. Tampil cuma dalam skala kecil, sayang. Mari kita orbitkan dia. Saudara-saudara sekalian, maka pertanyaan renungannya adalah, apakah keinginan untuk menjadi besar itu benar atau salah ya? Apakah keinginan untuk mengembangkan potensi itu benar atau salah? Apakah keinginan untuk jadi berkat bagi banyak orang itu benar atau salah? Jawabannya adalah tergantung pada hasratmu. Sekali lagi, tergantung kepada hasrat. Ini yang paling penting. Saudara-saudara sekalian, tema kita paling utama hari ini adalah mari kita renungkan. Hasrat kita itu apa? Saudara-saudara sekalian, yang menggerakkan kita bertindak itu adalah hasrat kita. Kehendak kita, will kita, desire kita. Saya ambil contoh. Seorang remaja bisa tahu bahwa pornografi itu tidak baik. Tapi kenapa masih bisa jatuh ke dalam dosa? Bahkan terus terikat. Karena hasratnya tidak cocok dengan apa yang dia pikir itu. Dia pikir benar, hasratnya mau yang lain. Hasratnya masih pada nafsu dunia. Makanya dia jatuh ke dalam dosa. Orang bisa tahu bahwa cinta akan uang itu adalah akar dari segala kejahatan. Tapi ketika ada kesempatan korupsi, ketika ada uang yang cukup banyak yang dia bisa nikmati, langsung dia ambil. Ketika ada pinjaman online yang begitu mudah untuk diakses, langsung dilibas. Akhirnya terlilit. Kenapa? Karena hasratnya masih untuk uang. Dia tahu itu tidak benar, dia tahu itu akar dari segala kejahatan, tapi hasratnya ini, hati dia yang paling dalam ini, condong masih kepada uang. Saudara-saudara sekalian, Yesus ketika pertama kali bertemu dengan murid-muridnya. Pertama kali dia bertemu hanya 2 murid. Andreas dan kemungkinan besar satu lagi adalah Yohanes Rasul. Mari kita lihat apa yang Yesus tanyakan. Mari kita buka Yohanes pasal yang kedua. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-38. Mari kita lihat apa yang Yesus pertama kali bicarakan kepada mereka. Yohanes 1 ayat yang ke-38. Saya bacakan, apakah yang kamu cari? What are you seeking? What is it that you want? What do you desire? Hatimu yang paling dalam itu untuk apa? Saudara, keinginan kita memang bisa berubah-berubah. Tergantung situasi, tergantung feeling. Tetapi yang paling mendasar itu biasanya ada satu hasrat yang paling menggerakkan kita. Sehingga kalau kita tidak bisa mendapatkan yang kita hasrati ini, kita akan jadi sangat marah. Dan kalau kita dapatkan, kita akan jadi sangat puas. Apa hasrat?
Apa desire-mu? Apa yang engkau cari, kata Yesus. Saudara-saudara sekalian, seringkali kita tidak sampai memeriksa kedalaman hasrat kita. Kita seringkali rasa cukup dengan kita sudah tahu apa yang benar. Dan kita pikir kalau saya sudah tahu yang benar, harap-harap saya bisa bertindak juga dengan benar. Itu masih kurang cukup. Apa yang engkau cari, kata Yesus. Apa yang engkau mau. Saudara-saudara sekalian, kita harus ada pertobatan hasrat. Hasrat kita harus satu saja. Single hearted. Dan apakah hasrat kita itu? Mari kita lihat seperti Yesus. Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Nah, ini menarik. Makanan itu kan kita baru bisa makan kalau biasanya kita katakan kita ada nafsu makan. Ada appetite. Ada desire. Ada hasrat untuk memakannya. Maka Yesus pakai istilah makananku. Maka bagi Yesus hasratnya satu. Yaitu dia mau melakukan kehendak Bapa yang mengutus dia. Dan menyelesaikan pekerjaan. Inilah yang harus menjadi hasrat kita, saudara-saudara sekalian. Apa hasratmu? Engkau datang beribadah, apa hasratmu? Engkau bekerja, apa hasratmu? Engkau bersekolah, apa yang engkau cari? Engkau berkeluarga, apa yang engkau cari? Yesus katakan, satu saja hasrat kita. Dan kalau bukan ini, mari kita bertobat. Melakukan kehendak Bapa. Nanti kita akan lihat apa saja itu melakukan kehendak Bapa. Tapi saudara-saudara sekalian, intinya Alkitab itu memeriksa, Alkitab itu membuka, mengoperasi hati manusia yang paling dalam, yaitu hasrat kita. Dan pasal 7 ini banyak bicara tentang hasrat manusia. Istilah yang sering muncul adalah mau, cari. Ini sebenarnya bahasa aslinya satu saja. Kalau ditranslate ke bahasa Inggris, seeking. Itu bicara tentang hasrat sekali lagi. Maka sekarang mari kita aplikasikan di pasal yang ke-7 ini. Apa hasrat dari saudara-saudara Yesus? Apa yang mereka rindukan sebenarnya dan mereka arahkan Yesus untuk sesuai dengan yang mereka rindukan ini. Ayat yang ke-4. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau diakui di muka umum. Ini hasrat mereka. Mereka mau diakui di depan umum, maka mereka arahkan Yesus juga supaya dia tampilkan dirinya sehingga diakui di depan umum. Supaya dapat pengakuan, show off, pamer, promosi diri, cari nama, apapunlah itu istilahnya. Inilah hasrat mereka. Saudara, ini bukan hal yang baru kan ya? Pernah tidak Yesus dicobai seperti ini juga sebelumnya? Saudara ingat Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun, dan pencobaan yang kedua oleh iblis adalah apa? Kamu naik di bubungan bait Allah, lalu jatuhkan dirimu, tetapi engkau tidak akan patah kaki, engkau akan selamat karena ada malaikat yang akan menatang engkau. Sesuai dengan Mazmur pasal 91. Saudara, coba kita bayangkan ya. Kalau Yesus lakukan hal itu, kira-kira apa yang akan terjadi dengan Yesus? Semua orang, dan pasti saat itu juga iblis tahu waktunya, waktu perayaan pasti. Jadi pasti ada banyak orang dan semua orang akan berdecak kagum kepada Yesus. Mari jadikan dia raja. Yesus tidak perlu naik ke atas kayu salib. Dan bukan cuma tidak perlu, pasti akan dicegah untuk naik ke atas kayu salib. Karena dia raja kita. Maka apa yang iblis lakukan? Iblis ingin munculkan kepada Yesus suatu hasrat. Hasrat untuk mendapatkan pengakuan. Hasrat untuk mendapatkan popularitas. Hasrat untuk dimuliakan oleh orang lain. Hasrat untuk pamer. Tapi itu saudara adalah jalannya setan. Pasti jalan setan ya, karena setan sendiri yang usulkan. Jalan kehancuran. Itu proyek Babel yang akan dihancurkan oleh Tuhan. Yesus tidak memilih jalan itu.
Yesus pilih jalan salib. Hasrat Yesus adalah salib. Nanti kita akan lihat apa maksud. Tapi saudara-saudara sekalian, mungkin kita ada yang bertanya seperti ini. Mari coba kita pikirkan hal ini. Yesus itu kan buat mujizat ya. Buat mujizat berarti pamer tidak? Buat mujizat promosi diri tidak? Kan buat mujizat. Saudara, Yesus buat mujizat bukan untuk pamer. Ambil contoh saja, mujizat pertama Yesus lakukan di mana? Di Kana ya. Dan di Kana bagaimana Yesus melakukan mujizat? Tidak ada yang tahu. Yang tahu cuman Maria, pelayan dan murid-murid. Senyap sekali. Lalu kemudian mujizat yang kira-kira kalau kita mau lihat sangat besar kuantitasnya. Yang mana itu? 5 roti dan 2 ikan kan ya. Di mana dilakukannya? Apakah Yesus lakukan di Bait Allah? Bisa saja ya. Semua orang dapat makan gratis, bergizi, dan tidak akan ada sakit pasti. Dibikin makanan bergizi gratis. Tapi Yesus tidak lakukan itu di Bait Allah. Yesus lakukan ternyata di seberang danau dan dia naik ke atas gunung. Senyap sekali. Bahkan waktu orang-orang mau jadikan dia raja, dia menyingkirkan diri. Jadi Yesus tidak pernah melakukan mujizat untuk pamer seperti manusia mau pamer. Yesus justru lakukan mujizat untuk supaya bisa memberikan hidup bagi orang lain. Dia mau menyatakan bahwa dia adalah Mesias, dia adalah anak Allah yang hidup. Dan kalau engkau percaya kepadaku, engkau akan hidup. Orang yang mau pamer, orang yang mau show off, orang yang mau tunjukkan dirinya, itu bukan memberi hidup bagi orang lain. Dia mau memberi hidup bagi dirinya sendiri. Dia mau dimuliakan. Maka saudara-saudara sekalian, kita tidak dipanggil untuk menampakkan diri. Ayat 3 sekali lagi. Ayat 3, supaya murid-muridmu melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Ini kalimat yang sudah salah. Kita tidak dipanggil untuk ini, menampakkan diri, memperlihatkan diri kita kepada dunia. Ini bukan kalimat untuk orang Kristen. Panggilan kita itu adalah menampakkan Kristus kepada dunia. Menunjukkan pekerjaan-pekerjaan Kristus. Melakukan tindakan kasih, keadilan, kebenaran. Itu panggilan kita. Tunjukkan Kristus di dalam hidup kita. Amin. Ini panggilan kita saudara-saudara sekalian. Supaya orang lain mendapatkan hidup. Seperti Yesus dia tunjukkan Bapa. Dia lakukan pekerjaan Bapa supaya orang mendapatkan hidup. Saudara, hidup kita itu hanya channel untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kita tidak pernah dipanggil untuk menyatakan diri kita. Kita tidak pernah dipanggil untuk menyatakan kemuliaan kita. Kita dipanggil untuk menampakkan Kristus. Seperti Kristus menyatakan kemuliaan Bapa. Maka balik lagi kepada pertanyaan tadi. Apakah keinginan untuk menjadi besar itu benar atau salah? Termasuk dalam pelayanan sekalipun. Apakah keinginan untuk mengembangkan potensi itu salah atau benar? Keinginan untuk jadi berkat itu benar atau salah bagi banyak orang? Tergantung hasrat. Hasratmu itu untuk bagi sebagian orang mau diakui, mau dapat pujian. Pelayanan sih tapi mau dapat pujian. Pelayanan sih tapi mau untuk promosi diri. Bagi sebagian tidak terlalu penting promosi diri tapi uang, harta. Bagi sebagian kenikmatan, kenyamanan, nama, status, pencapaian. Saudara, tidak peduli seberapa mulia menurut manusia yang kita lakukan. Termasuk seperti saya di atas mimbar. Tapi kalau hasratnya itu adalah jalan setan, jalan iblis. Itu jalan menuju kebinasaan. Tapi sebaliknya saudara, meskipun sangat kecil, meskipun sangat tidak menarik menurut dunia, tapi yang kita kerjakan dengan hasrat untuk kemuliaan Tuhan, dengan hasrat untuk jadi berkat, untuk supaya orang lain hidup, supaya orang lain boleh mendapatkan bahkan hidup yang kekal, itu adalah jalan salib. Jalan salib. Beberapa hari yang lalu saya mendengar dari grup Penatua dan juga grup hamba Tuhan seluruh GRI, ada seorang bapak
yang bergereja di Geri Pusat meninggal. Nah, Bapak ini saya tahu, saya sudah lihat lama sejak pertama kali masuk STT. Selalu kalau master class dia duduk di depan. Lalu Bapak itu beberapa hari lalu meninggal dan kemudian diberitahukan oleh beberapa orang, disaksikan bagaimana hidupnya. Dia datang tiap pagi, sebelum ibadah mulai dia sudah ada. Bersihkan tempat duduk di depan. Bersihkan buku-buku, bereskan semuanya. Bahkan bersihkan WC dengan dia panggil orang-orang kerjanya. Pekerjaan yang sangat tidak dianggap oleh dunia. Yang tidak terlihat, yang tidak akan dimunculkan di Instagram. Tetapi dia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mari saudara-saudara sekalian kita bertobat. Mari kita berbalik dari desire kita yang salah. Entah itu untuk diakui, entah itu untuk uang, entah itu untuk harta, entah kenikmatan, kenyamanan, apapun itu. Selain untuk Bapa dan melakukan pekerjaannya. Mari kita tinggalkan hal itu. Mari kita tinggalkan. Saudara-saudara sekalian, tapi pertanyaannya, mengapa hasrat dari saudara-saudara Yesus itu bisa salah ya? Apa penyebabnya? Apa penyebabnya? Apakah karena memang tendensi hati masing-masing saja? Tidak, saudara. Mari coba kita lihat ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Ada kata sebab di situ. Berarti semua di ayat 3 dan ayat 4 tadi tentang hasrat yang salah. Alasannya, penyebabnya itu karena salah beriman. Imannya tidak beres. Imannya tidak beres. Mereka tidak percaya kepada Yesus. Nah ini tapi menarik. Karena kalau kita lihat di ayat 3 dikatakan. Murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Berarti mereka percaya tidak Yesus bisa lakukan mujizat. Percaya tidak Yesus bisa lakukan mujizat. Percaya ya. Karena kan mereka bilang supaya orang lain melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Mereka percaya. Tapi di ayat 5 dikatakan mereka tidak percaya. Loh jadi mana ini? Ada satu percaya, ada satu tidak percaya. Dua-dua benar. Mereka cuman percaya Yesus sebagai pembuat mujizat. Tapi mereka tidak percaya Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Itu masalahnya. Mereka tidak percaya Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Maka saudara-saudara sekalian, iman yang keliru, iman yang salah tentang Yesus, akhirnya hasratnya pun salah. Maka ini poin yang penting saudara-saudara sekalian. Engkau kenal Yesus yang seperti apa? Banyak orang mengaku kenal Yesus. Yesus yang seperti apa yang engkau kenal? Kalau engkau mengatakan saya kenal Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup, maka apa tesnya? Apa ujiannya? Apa evaluasinya? Apa indikatornya? Apakah engkau punya hasrat untuk melakukan kehendak Bapa? Kalau engkau percaya Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup, apakah hasratmu untuk Bapa, untuk melakukan kehendak? Saudara-saudara sekalian di sini salah percaya, maka salah juga hasratnya. Salah percaya, maka salah hasrat. Yang tidak percaya Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup itu siapa? Saudara-saudaranya Yesus. Nah, saya coba bawa kita untuk sedikit divert dari poin yang tadi saya sudah coba bawa. Sekarang mari coba kita lihat poin sampingannya, tapi sangat penting. Saudara-saudara sekalian, saudara kandung Yesus ya, itu dekat tidak seharusnya sama Yesus? Pasti harusnya dekat. Satu darah, saudara kandung, sudah melihat mujizat yang Yesus kerjakan, sudah mendengar ajarannya Yesus, bahkan sudah tinggal pasti bersama dengan Yesus. Tidak mungkin lebih dekat, tidak mungkin ada yang lebih dekat lagi dibanding mereka kepada Yesus. Mereka sudah yang paling dekat. Tidak mungkin ada yang serumah selain mereka. Tidak mungkin bahkan mungkin ada yang sekamar dengan Yesus selain mereka. Ini orang yang sudah sangat dekat dengan Kristus. Tapi apakah menjamin bahwa mereka percaya kepada Yesus? Tidak. Mereka ternyata tidak percaya.
Maka hati-hati saudara-saudara sekalian, jangan ada confidence yang palsu di dalam iman. Oh, saya sudah lahir di keluarga Kristen. Orang tua saya melayani Tuhan. Hamba Tuhan juga mungkin orang tuanya. Gereja sudah seperti bukan rumah kedua, rumah pertama saya. Maka berarti saya anak Tuhan. Hati-hati, mungkin ini confidence yang salah. Itu tidak menjamin. Begitu juga sebaliknya bagi orang tua. Oh, anak-anak saya sudah sangat rajin pelayanan. Selalu ikut pembinaan. Meskipun sedikit dipaksa-paksa. Hati-hati. Jangan-jangan mereka belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Bukan mau mencurigai. Tetapi mau mengasihi mereka supaya mereka sungguh-sungguh kenal Tuhan. Maka orang tua harus usahakan. Harus pastikan iman anak-anakmu sebelum mereka menginjakkan kaki keluar dari rumahmu. Sebelum mereka kuliah, sebelum mereka cari pekerjaan, sebelum mereka berkeluarga bahkan. Mari pastikan iman dari anak-anak. Itu adalah tugas dari orang tua. Guru sekolah minggu, mari konfirmasi iman dari anak-anak didik yang Tuhan percayakan sebelum mereka juga meninggalkan sekolah minggu. Dan sebagai anak, mari sungguh-sungguh tetapkan hatimu untuk ikut Kristus. Bukan hanya ikut kegiatan-kegiatan Kristen. Sekali lagi, ikut Kristus beda dengan ikut kegiatan-kegiatan Kristen. Mari sungguh-sungguh ikut Kristus. Mari sungguh-sungguh ikut Kristus. Sekali lagi, kedekatan geografis, kedekatan relasi, kedekatan satu darah bahkan belum tentu menjamin imannya sama. Mari kita sungguh-sungguh memperhatikan iman dari saudara, dari keluarga, dari anak-anak, dari orang tua kita. Namun, perlu diingat juga, jika kita sudah usaha, jika kita sudah berjuang sungguh-sungguh, sudah doakan, tetapi anak kita masih belum dalam Tuhan, saudara kita masih belum dalam Tuhan, jangan salahkan dirimu. Lihat di sini, apakah kita bisa salahkan Yesus? Wah, ini Yesus yang salah, mana bisa sih keluarganya nggak bisa percaya dia? Salah ini Yesus. Yesus injili mereka tidak sih? Jangan-jangan Yesus nggak injili mereka? Ya tentu pasti tidak demikian. Jadi poinnya adalah apa? Memang juga sih, nanti ada Yakobus, itu saudara Yesus yang nanti akhirnya menjadi percaya dan Yesus menampakkan diri setelah bangkit kepada dia dan dia menuliskan surat Yakobus. Tetapi sebelum itu di sini ada saudara Yesus yang belum percaya. Maka perlu tunggu waktu Tuhan, jangan kecewa, jangan salahkan diri. Tuhan Yesus mengerti pergumulan kita. Karena Yesus sendiri saudara terdekatnya tidak percaya kepada dia. Bahkan kalau kita ingat di Markus dikatakan mereka menganggap Yesus sebagai orang yang tidak waras. Alias minta maaf, gila. Itu yang mereka anggap Yesus. Maka Yesus mengerti ketika ada anggota keluarga kita yang belum percaya kepada Yesus, dia mengerti. Yang penting mari kita minta kuasa, kekuatan, anugerah, cinta kasih untuk tetap memberitakan Injil. Maka balik lagi ke sini tadi saudara-saudara sekalian. Apa penyebab dari hasrat yang salah? Kenapa saudara-saudara Yesus ini mau show off, mau pamer, mau promosi diri, cari nama? Karena lahir dari salah beriman kepada Yesus. Maka sekali lagi pertanyaannya, saudara engkau percaya Yesus yang seperti apa? Kalau engkau cuma percaya Yesus pembuat mujizat, tidak heran hasratmu adalah untuk show off. Karena dia miracle workers, karena dia pembuat wonders. Maka saudara tadi saya katakan di kebaktian yang pertama tiba-tiba terpikir, gereja yang hanya menekankan percaya Yesus sebagai pembuat mujizat. Tidak heran orientasinya adalah orientasi marketing. Di sini orientasi dari dari saudara-saudara Yesus adalah marketing. Mari tunjukkan Yesus, mari orbitkan Yesus, mari tunjukkan kebolehan dan kemuliaan Dia. Itu orientasinya. Kenapa? Karena mereka percaya Yesus wonder workers, miracle workers.
pembuat mujizat. Maka pertanyaannya, engkau percaya Yesus yang mana? Kalau engkau percaya Yesus Mesias, anak Allah yang hidup, hasratmu lain. Hasratmu penginjilan, hasratmu beritakan Yesus, hasratmu berkorban bagi Kristus, hasratmu perjuangkan keselamatan orang lain. Itu hasrat kita. Amin. Kalau kita percaya Yesus Mesias, anak Allah yang hidup. Maka saudara-saudara sekalian, inilah hasrat dari saudara-saudara Yesus. Tapi mari kita lihat, Yesus menyatakan kedalaman hati manusia. Sekarang, mari kita lihat respon Yesus. Di tengah-tengah ancaman pembunuhan, di sisi yang lain ada usulan untuk tampil di depan umum. Kira-kira Yesus pilih yang mana? Saudara, coba kita pikirkan ya, kalau kita ada di posisi Yesus, kita mau pilih yang mana? Andaikan Yesus pilih untuk tetap tampil di depan umum, ini pilihan yang bagus tidak? Ini pilihan yang sangat baik. Kenapa sangat baik? Karena kalau Yesus sudah tampil di depan umum, dia juga pasti tidak mungkin dibunuh. Betul ya? Ini kan hitung-hitungan manusia ya. Kalau Yesus tampil di depan umum, tunjukkan kemuliaannya, orang berdecak kagum, orang anggap dia raja, orang muliakan dia. Mana bisa pemimpin Yahudi mau bunuh dia? Mereka pun gak berani kan? Mereka gak berani. Makanya mereka tunggu waktunya. Sampai akhirnya mereka dapat kesempatan lewat Yudas. Kalau tidak lewat Yudas, mereka juga tidak berani. Nah, maka poinnya adalah kalau Yesus ambil opsi untuk dimuliakan secara manusia, Yesus aman. Tapi mari kita lihat ya, apa yang Yesus putuskan. Ini adalah bagian-bagian terakhir yang mari kita renungkan. Mari kita lihat di ayat yang ke-8. Yesus berkata, pergilah kamu ke pesta itu. Aku belum pergi. Ayat yang ke-8. Ya, pergilah kamu ke pesta itu. Aku belum pergi ke situ. Maka apa yang Yesus lakukan di sini? Yesus memberikan pembedaan. Kamu pergi, aku tidak pergi. Tetapi sebenarnya ini bukan cuma sekedar pembedaan secara geografis. Kamu pergi, aku tinggal di sini. Ini jauh lebih dalam dari ini. Kenapa? Sebenarnya Yesus bicara tentang posisi hati. Karena kalau bicara geografis, ayat 10 memang kita belum renungkan. Tapi ayat 10 dikatakan Yesus juga tetap pergi juga kan. Ya, nanti itu di lain kesempatan kenapa Yesus tetap pergi. Tetapi yang pasti secara geografis Yesus juga nanti ikut. Berarti ayat 8 ini pembedaan pertama-tama bukan geografis. Tetapi pembedaan state of the heart. Posisi hati. Posisi hati Yesus adalah Yesus ambil jarak. Tidak ikut dengan saudara-saudaranya. Kenapa? Saudara-saudaranya pikirannya pikiran duniawi. Ya untuk pamer, untuk show off, untuk cari nama. Ini pikiran duniawi. Satu daging, satu darah. Tapi belum tentu satu identitas dan satu misi. Beda. Maka saudara-saudara sekalian, mari kita ambil jarak. Saya identitasnya beda dengan yang lain. Saya anak Allah. Saya punya misi yang berbeda. Meskipun mungkin di dalam keluargamu engkau cuman sendiri. Yesus di dalam keluarganya cuman sendiri. Ya mungkin bersama dengan Maria ya. Tetapi poinnya di antara saudara-saudaranya di saat ini Yesus cuman sendiri. Yesus bahkan dianggap orang yang tidak waras tadi kita sudah katakan bersama-sama. Maka Yesus mengerti keadaan kita yang cuman sendiri mungkin berjuang. Di dalam keluarga kita sebagai orang percaya. Orang lain menolak, saudara mendiskriminasi, saudara mengisolasikan kita, saudara tidak pentingkan kita karena iman kita berbeda. Tuhan mengerti. Karena Yesus sendiri mengalami hal tersebut. Maka mari engkau harus kuat dalam iman. Mari minta kekuatan Tuhan. Terus maju. Dan mari minta anugerah Tuhan untuk bisa mengasihi saudara-saudaramu. Tetapi harus ambil jarak. Yesus ambil jarak. Kamu pergi, aku tidak. Kita beda. Identitas saya, misi saya, tujuan saya beda denganmu. Saya
hidup untuk Bapa, engkau hidup untuk dirimu sendiri. Maka setelah itu Yesus memberikan penjelasan lebih jauh. Kenapa mesti beda? Kenapa mesti ambil jarak? Ada dua hal. Inilah yang akan kita lihat bersama. Pertama-tama, kenapa mesti beda? Di ayat yang ke-7, Yesus berkata, karena dunia tidak dapat membenci kamu, sedangkan dunia membenci aku. Beda. Saudara-saudara Yesus berpikir, kalau Yesus pergi ke Yudea, dia akan dipermuliakan, dia akan ditinggikan, dia akan diglorify. Yesus katakan, no, saya pasti akan dibenci. Dibenci. Dan ini paling jelas di atas kayu salib. Yesus malah dibunuh, Yesus malah dihina, Yesus menderita, Yesus dibenci. Tapi bukan berarti karena Yesus dibenci oleh dunia, maka dia buang dunia kan. Sudahlah kamu membenci aku, tidak peduli dengan dunia. Malah justru Yesus mengalahkan kebencian dengan cinta kasih. Dia naik atas kayu salib, dia tetap mengasihi dunia. Dia tetap mengasihi kita yang membenci dia. Maka kalau engkau masih terus benci dengan Tuhan, lihatlah kayu salib. Tuhan mencintai engkau, Tuhan mengasihi engkau. Tuhan mau engkau menjadi anak-anak. Mari serahkan hidup bagi Kristus. Kebencian dikalahkan oleh cinta kasih. Tapi saudara-saudara sekalian, poin yang khusus di sini adalah Yesus ingin mengatakan kepada saudara-saudaranya dan termasuk kepada kita sekarang pembacanya. Kalau engkau berpikir menjadi orang Kristen berarti engkau diagung-agungkan. Kalau engkau berpikir menjadi orang Kristen berarti engkau dipuja-puji. Itu salah, itu ilusi. Sekali lagi ilusi kalau kita berpikir mengikuti Yesus berarti akan diagung-agungkan. Berarti akan dimuliakan, berarti akan naik di tempat yang paling tinggi di dunia. Bukan kepala, bukan ekor tapi kepala. Selalu ada di depan, selalu ada di atas, selalu dimuliakan. Ilusi. Ilusi. Karena kata Yesus, dunia membenci aku. Kalau engkau ikut Kristus, dunia akan membenci engkau juga. Maka ini tes bagi kita saudara-saudara sekalian. Apakah kita ini dibenci tidak oleh dunia? Apakah kita ini ditolak tidak oleh dunia? Apakah kita ini mau disingkirkan tidak oleh dunia? Tentu bukan karena ego kita, ya itu lain cerita. Kalau karena ego, karena kita ingin memperjuangkan hak kita, lain cerita. Ini karena ikut Yesus, karena kebenaran. Apakah saudara di pekerjaan merasa juga melihat saudara ditolakkah, disingkirkankah, dibencikah? Apakah sebagai gereja kita juga merasa seperti demikian? Bukan kita juga mau jadi victim mentality, tetapi kita mau benar-benar menyadari kalau kebenaran diberitakan, ini yang akan terjadi, ini yang akan terjadi. Kita akan dibenci oleh dunia. Kenapa? Kenapa? Jawabannya Yesus sendiri berkata, mari kita baca bersama-sama ayat 7b. Sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Jawabannya karena Yesus menyatakan dosa. Bukan sekedar menyatakan saudara. Yesus bersaksi. Kalau bersaksi itu berarti menguak, membuka, menuduh bahkan. Itu gambaran pengadilan. Yesus menyatakan dosa. Saudara, kalau di gereja kita beritakan doktrin yang benar, mungkin orang akan setuju-setuju saja. Paling yang tidak suka hanya karena ya memang beda pengajarannya. Tetapi kalau di gereja dosa ditegur, banyak orang pasti akan tersinggung dan meninggalkan gereja. Saudara datang ke sini dengan gentar, dengan anugerah Tuhan. Dosa harus ditegur. Bukan karena merasa diri lebih baik, tapi justru karena kita mau tunduk kepada firman. Engkau tidak akan mendapatkan hanya sekedar pengajaran yang baik. Engkau akan mendapatkan teguran terhadap dosa. Inilah yang Yesus lakukan. Maka kalau gereja cuma mau dipuji, kalau hamba Tuhan cuma mau disenangi, itu pengecut.
Orang pengecut, orang cuma mau dapat pujian dan tidak mau menyatakan kebenaran. Ini bahaya sekali. Mari saudara-saudara sekalian kita lihat diri kita. Apakah kita menyatakan kebenaran atau kita justru hanya sekedar ingin dipuji oleh orang? Saudara-saudara sekalian, dunia itu harusnya senang kan ya kalau mau dicintai ya. Siapa yang tidak mau dicintai? Apalagi dicintai oleh Tuhan. Tetapi kenapa bisa cinta dari Tuhan malah dibenci? Ya ini karena cinta Tuhan tidak pernah lepas dari kebenaran. Cinta Tuhan harus lewat tegur dosa. Dan sebaliknya tegur dosa demi cinta. Bukan tegur dosa demi merasa diri benar, demi spirit judgmental. Itu bukan cinta kasih. Sekali lagi, karena kasih harus disertai kebenaran. Maka kalau cinta harus ada tegur dosa. Dan tegur dosa karena cinta, bukan karena self-judgmental dan self-righteousness. Maka saudara-saudara sekalian, engkau harus cinta dunia dengan kebenaran. Engkau harus memperjuangkan damai, tapi dengan menyatakan kebenaran. Maka dari itu harus siap untuk dianiaya karena kebenaran. Yesus sendiri yang bilang. Di dalam ucapan bahagia, blessed are the peacemakers. Berbahagialah orang yang membawa damai. Coba saudara lihat ayat selanjutnya. Berbahagialah mereka yang dianiaya karena kebenaran. Yang membawa damai akan dianiaya. Yang membawa damai ditolak. Yang membawa damai dibenci. Kok bisa membawa damai tapi dibenci? Itulah karena dunia cuma mau damai tanpa kebenaran. Cuma mau kasih tanpa kebenaran. Maka saudara-saudara sekalian, mari desire kita, mari kerinduan kita, hasrat kita adalah untuk menyatakan Kristus, menyatakan kebenaran. Inilah yang harus menjadi hasrat kita. Jangan sampai hasrat kita hanya demi mau dipuji orang. Maka tadi saya katakan hasrat kita melakukan kehendak Bapa. Dan apa konkretnya melakukan kehendak Bapa itu? Hasrat kita haruslah nyatakan kebenaran karena cinta kasih. Itulah yang harus menjadi hasrat kita. Bukan mau dipuji orang, bukan mau dimuliakan orang. Mari take distance, mari ambil jarak. Dunia mau dipuji orang, saya mau untuk menyatakan kebenaran. Amin. Terakhir saudara-saudara sekalian, Yesus memberikan pembedaan yang kedua lagi. Ayat yang ke-6. Waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Saudara-saudara sekalian, di sini waktu bukan sekedar kronologi, tapi di sini waktu pakai istilah kairos. Berarti ini ada momen, berarti ini ada satu kesempatan. Maka di sini Yesus berkata, waktuku belum tiba. Berarti aku peka dengan waktunya Bapa. Tetapi bagimu selalu tersedia waktu. Bagimu selalu ada waktu. Berarti engkau tidak peka dengan kehendak Tuhan. Saudara, kalau kita mau ketemu orang ya, terus kemudian orang selalu bilang, oke gampang, nanti atur waktulah, kita pasti bisa ketemu. Kira-kira cepat gak ketemu dengan dia? Malah gak akan ketemu, susah sekali. Karena dibilang selalu gampang cari waktu. Selalu gampang cari waktu. Akhirnya gak ada waktu. Kenapa? Karena tidak peka dengan kebutuhan. Maka di sini Yesus ingin bilang, bagimu selalu ada waktu, engkau tidak lihat kehendak Tuhan. Bagiku, waktuku belum tiba. Aku tahu kapan kehendak Tuhan. Nah maka saudara-saudara sekalian, berarti sebagai orang percaya, desire kita adalah mau cari kehendak Tuhan di dalam waktu yang kronos ini. Jangan sampai hidup kita hanya terlalu rutin, meskipun kita tidak bisa lepas dari kerutinan. Tetapi jangan sampai cuman rutin, cuman makan, tidur, bangun, bekerja, mandi, makan lagi, bangun lagi, kerja lagi dan seterusnya. Tanpa pernah diisi dengan melakukan kehendak Tuhan. Inilah yang harus menjadi desire kita. Saudara-saudara sekalian, orang dunia itu tidak peka dengan kehendak Tuhan, tapi mereka punya kairos juga ternyata. Mereka peka dengan sesuatu yang lain.
Jadi di satu sisi mereka tidak peka dengan kairosnya Tuhan, tapi mereka ada kairosnya sendiri. Apa kairos sendiri bagi mereka? Yaitu untuk mendapatkan pujian. Untuk mendapatkan keuntungan. Di sini momen saya dapat keuntungan. Di sini momen saya bisa dimuliakan. Di sini momen saya bisa mendapatkan posisi yang tinggi. Itu kairos dunia. Mari kita cari kairosnya Tuhan. Dan apa maksudnya kairos Tuhan? Mari perhatikan baik-baik saudara-saudara sekalian. Kairos Tuhan, waktunya Tuhan, itu selalu berkaitan dengan salib. Mari coba kita lihat di dalam Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Saya akan bacakan bagi saudara. Dan seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya apa? Beroleh hidup yang kekal. Maka saudara-saudara sekalian, kairos Tuhan itu adalah kairos di mana Kristus dimuliakan. Kairos Kristus adalah di mana Bapa dipermuliakan. Tapi ketika Tuhan dimuliakan, berarti kita harus melalui jalan salib. Tadi ketika bicara ditinggikan, itu berarti ditinggikan di atas kayu salib. Jadi sekali lagi, kairos Tuhan berarti Kristus dimuliakan. Kita harus lewat jalan salib. Dan orang lain mendapatkan hidup yang kekal. 3 hal ini. Kristus dimuliakan, kita harus lewat jalan salib. Dan orang lain mendapatkan hidup, bahkan hidup yang kekal. Maka saudara-saudara sekalian, apa yang kita nanti-nantikan di dalam hidup kita? Momen apa yang paling kita tunggu-tunggu dalam hidup kita? Apa yang paling kita cari peluang untuk kita lakukan? Sebagian orang menunggu untuk bisa sukses, untuk bisa dapat uang, untuk bisa pamer, untuk bisa kenyamanan. Itu desire bukan orang Kristen. Desire kita adalah saya mau mencari momen di mana Kristus saya boleh tinggikan. Meskipun saya harus lewat jalan salib, meskipun saya harus menanggung rasa malu, menanggung kesulitan, menanggung kebencian, mengalami penolakan. Yang penting Kristus dimuliakan dan orang lain mendapatkan hidup yang kekal. Saudara-saudara sekalian, bagi Charlie Kirk, kairosnya adalah ketika dia ditembak. Itu kairos dia yang paling puncak. Tapi dari penembakan itu banyak orang mendapatkan hidup lewat memorial service yang dilakukan. Begitu banyak orang yang hadir, begitu banyak orang yang menonton secara langsung. Injil diberitakan oleh beberapa orang, saya dengar sangat jelas, Kristus dimuliakan. Maka dari kematian seseorang, Kristus ditinggikan. Meskipun ada yang berkata itu ditunggangi oleh politik, bisa saja, tapi Paulus berkata, Injil yang penting diberitakan, meskipun motivasinya apapun, Tuhan akan deal dengan orang yang motivasi salah. Tetapi Injil sudah diberitakan, banyak orang mendapatkan berkat dan hidup yang kekal. Amin. Maka bagi Charlie Kirk, itulah kairosnya dia. Bagi saudara dan saya, apa kairos kita? Kita tentu saja tidak harus ditembak. Dan tentu saja kairos kita juga bukan cuma sekali, tapi berkali-kali, makin eskalasi di dalam hidup kita. Karena itulah orang Kristen kita berjalan menuju salib. Maka kairos kita berarti selalu berkaitan dengan salib. Maka saudara-saudara sekalian, kita mau mati dengan kumpul apa sih? Kekristenan bukan cuman masalah bicara saya mau hidup seperti apa. Tapi mau mati dengan meninggalkan. Banyak orang berpikir saya mau mati dengan saya mau kumpul banyak uang. Saya mau mati dengan sebelum itu saya mesti kumpul dulu kesempatan saya bisa liburan di tempat-tempat yang enak. Saya mau mati, saya mesti kumpul dulu bagaimana supaya harta bisa banyak. Banyak hal. Tapi saudara-saudara sekalian, kekristenan bicara, saya harusnya mati dengan kumpul sebanyak-banyaknya tanda salib. Tanda salib. Karena kita berjalan di dalam jalan salib. Saudara, mana tanda salib kita? Bagi para misionaris, tanda salibnya adalah dia mungkin ditombak, ditusuk, tangannya mungkin dipotong, kakinya juga dipotong, mungkin kepalanya dipenggal. Itu tanda salib bagi misionaris. Bagi kita tanda salibnya apa?
Kita mungkin tidak harus seperti itu. Ada contoh lewat KKR regional. Ini bukan contoh yang paling tinggi, tapi ini cukup mewakili. Orang-orang yang ikut KKR saya tahu ada yang uangnya sedikit, tapi masih mau berbagian. Ada orang-orang yang sudah sakit, mesti setiap hari minum obat, tapi juga tetap mau penginjilan. Bahkan pergi ke daerah-daerah yang sulit, yang jalannya sangat berat, yang mungkin dia akan jatuh dan sebagainya. Bahkan ada yang pergi di tempat yang sangat jauh, mungkin tidak terlalu pasti bisa pulang dengan selamat, tapi tetap pergi, cari jiwa, meskipun sangat kecil, satu sekolah di tempat yang paling terpencil. Inilah kumpul tanda salib. Saudara, kita kumpul apa di dalam hidup kita? Saudara, engkau kalau jadi orang Kristen, mari ini desire kita, kumpulah tanda salib. Oh, untuk apa? Supaya aku diselamatkan? No. Kita sudah diselamatkan oleh karena Kristus, oleh karena salib. Justru karena kita sudah diselamatkan, marilah kita syukuri keselamatan itu dengan mengumpulkan sebanyak-banyaknya tanda salib bagi Kristus, supaya nanti menjadi persembahan yang harum kepadanya. Menjadi mahkota, menggantikan mahkota duri Yesus. Mari kita kumpul tanda salib dalam keluargamu, kumpulah tanda salib di dalam pekerjaanmu, di dalam pelayananmu. Dan sekali lagi, maksudnya apa kumpul tanda salib? Maksudnya adalah rela untuk menanggung kesulitan, rela menanggung penolakan, rela menanggung penderitaan, kebencian, rasa malu demi supaya Kristus ditinggikan dan orang lain mendapatkan hidup, bahkan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ampunilah kami kalau hasrat kami untuk mengumpulkan jejak-jejak salib Kristus terlalu kecil. Tuhan, tolong ya Bapa. Kami seringkali tidak memikirkan kami hidup untuk kumpul apa. Oh, mungkin kami pikir, tapi yang kami pikir adalah kumpul hal-hal yang salah. Kami tidak memikirkan untuk mengumpulkan jiwa. Kami tidak memikirkan untuk mengumpulkan tanda salib. Kami terlalu mau untuk dimuliakan. Kami terlalu mau untuk dipuji. Kami terlalu mau untuk mendapatkan peninggian dari orang, bukan peninggian dari Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Tuhan, tolong kiranya dalam setiap momen hidup kami, biarlah kami tidak ditelan oleh rutinitas, tetapi kami terus setiap hari peka, mau mencari momen, mau mencari peluang, mau mencari kesempatan di mana kami ya Tuhan bisa mengambil satu tindakan, karena di situ ada kairos Tuhan, karena di situ ada salib yang harus dipikul, karena di situ Kristus ditinggikan dan orang lain mendapatkan kehidupan. Tolong kami, berikan kami hikmat, berikan kami arah, dan kiranya Tuhan berbelas kasihan bagi kami. Kiranya ya Tuhan, lebih banyak orang mengalami, mendapatkan, dan membawa tanda salib sampai bertemu dengan Kristus. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon anugerah dan belas kasih-Mu. Tanamkanlah firman-Mu dalam hati jemaat-Mu. Amin.